Sejak gencatan senjata diumumkan pada 10 Oktober, dunia menarik napas lega. Media internasional menyebutnya awal dari perdamaian baru di Gaza. Para pemimpin dunia berfoto, berjabat tangan, dan berbicara tentang harapan. Tapi di lapangan, cerita berbeda. Ledakan masih terdengar hampir setiap hari. Rumah sakit masih penuh korban. Dan langit Gaza masih berwarna oranye oleh api dan asap. Lebih dari 80 pelanggaran tercatat hanya dalam beberapa minggu pertama. Gencatan senjata ini hanyalah ilusi. Karena di Gaza, perang tidak pernah benar-benar berhenti. Tahap pertama gencatan senjata ditengahi oleh Amerika Serikat. Di atas kertas, semuanya tampak sederhana. Israel menarik pasukan ke garis kuning, membentang dari utara hingga selatan Gaza. Hamas membebaskan semua sandera yang masih hidup dan menyerahkan jenazah mereka yang gugur. Sebagai gantinya, Israel membebaskan ribuan tahanan Palestina. Untuk sesaat, dunia benar-benar berharap. Gaza seolah bisa bernapas kembali. Bantuan kemanusiaan mulai masuk, dan suara tembakan pun berhenti. Namun, kedamaian itu hanya bertahan sebentar. Tanggal 19 Oktober. Hanya 9 hari setelah gencatan dimulai, Gaza kembali bergetar. Israel melancarkan serangan udara besar-besaran di Gaza Selatan. Ledakan menghancurkan gedung-gedung pengungsian. Asap membumbung ke langit, dan kepanikan menyelimuti keluarga yang mencoba bertahan. Setidaknya, 44 orang tewas hanya dalam satu hari. Israel menuduh Hamas melanggar gencatan senjata, menembak rudal anti-tank. Namun, Hamas membantah tuduhan itu. Banyak sumber di lapangan justru menyebut ledakan berasal dari kesalahan pasukan Israel sendiri saat alat berat mereka menabrak amunisi yang belum meledak. Tapi, seperti biasa, tanpa penyelidikan, Israel menuding Hamas, dan serangan udara pun terus kembali dimulai. Rumah sakit di Gaza berubah menjadi neraka. Dr. Muhammad Abu Salmiah, Direktur Kompleks Medis Al-Shifa, menyebut situasi ini sebagai bencana tanpa akhir. Lebih dari 2.000 pasien amputasi, 5.000 penderita kanker, dan ribuan lainnya kehilangan penglihatan maupun pendengaran. Tapi, semua itu nyaris sia-sia karena Israel melarang masuknya peralatan medis, bahan bakar, dan obat-obatan. Rumah sakit kini bukan lagi tempat penyembuhan, melainkan tempat menunggu kematian. Ambulans dihentikan. Pasien diusir. Bayi-bayi di inkubator mati perlahan karena listrik padam. Sejak gencatan dimulai, setidaknya 97 warga Palestina tewas dan 230 luka-luka akibat serangan Israel. Semuanya terjadi di masa yang mereka sebut damai. Israel menegakkan garis baru, garis kuning. Bagi militer, ini tanda batas keamanan. Tapi bagi warga Gaza, ini adalah penjara terbuka. Aturannya kejam. Siapapun yang mendekat, bahkan hanya beberapa meter, bisa ditembak di tempat. Israel bahkan dituduh mendukung kelompok milisi Abu Shab di Rafah, musuh lama Hamas, dengan senjata buatan mereka sendiri. Sebuah strategi lama memecah Palestina dari dalam. Selain itu, laporan dari lapangan menyebut Israel menanam alat mata-mata, chip pelacak, bahkan bom jebakan di reruntuhan bangunan. Beginilah wajah perdamaian versi Israel. Ketenangan yang dibangun di atas rasa takut dan pengawasan total.